saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermutu maupun yang tidak bermutu, baik yang bagus maupun yang tidak bagus, saudara-saudara. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Harap maklum, harap maklum. Dan saudara-saudara, hari ini saudara-saudara, saya ingin bicara tentang Arema, saudara-saudara. Arema Football Club. Arema Football Club apa Arema Indonesia ya? Ya pokoknya itulah Arema lah, atau Arema Malang ya. Pokoknya Arema yang di Liga 1, kan itu ada dua Arema. Nah, saya menarik sekali ingin membahas ini, saudara-saudara, karena begini, Arema ini mendapatkan penolakan di mana-mana. Bahkan oleh supporternya sendiri juga ditolak itu. Ini kan aneh ini. Ini manajemen ya, kita bicara manajemennya ini gimana gitu loh. Pemiliknya, pengurusnya, terus apa ya? Ya nggak tahu ya nalarnya itu di mana gitu loh. Itu yang akan kita bahas untuk edisi kali ini, karena ada banyak penolakan terkait ya orang masih dalam keadaan berduka kok mereka memaksakan diri ikut kompetisi. Terus urusannya aja belum selesai. Ya memang mereka minta maaf, tapi kan maaf aja kan nggak cukup, harus ada tindak lanjutnya kan. Harus ada aksi nyata, bukan hanya maaf. Orang pacaran aja kalau marah-marahan minta maaf, terus setelah itu kan pasti ada perubahan yang terjadi kan. Bukan hanya sekedar minta maaf. Tapi ini ya ini aneh lah. Dan akibatnya kan ditolak di mana-mana. Ini nanti akan kita bahas, saudara-saudara, di edisi kali ini. Kita akan kasih solusinya sebaiknya seperti apa, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ini seperti yang saudara-saudara tahu kan, waktu tragedi di Kanjuruhan tanggal berapa ya? Oktober tanggal 1 atau tanggal berapa itu? Yang malam-malam itu, yang waktu rusuh waktu lawan Persebaya itu kan, terjadi korban meninggal sampai 100 berapa ya, 53 kalau nggak salah, atau berapa, pokoknya banyak lah, 100 lebih, 150-an lebih banyak korban. Nah itu kan setelah itu PSSI kan menggelar sidang komisi disiplin, tapi tampaknya itu sidangnya itu udah masuk angin itu, saudara-saudara. Masa dia cuma didenda berapa ratus juta, terus dilarang bertanding, hanya dilarang menggelar pertandingan kandang dan tanpa penonton, dan boleh diizinkan menggelar pertandingan tapi tanpa penonton di luar Malang, di luar kota, ya terserah di mana, di Uganda, di Zimbabwe, atau di mana, terserah dia. Di seluruh Indonesia lah pokoknya. Nah, masalahnya ketika liga berlanjut lagi dan Arema akan mencari kandang, itu ditolak di mana-mana, saudara-saudara. Tadinya dia mau main di Bali nggak boleh. Terus mau main di Solo nggak boleh. Main di Semarang nggak boleh. Main di Yogyakarta nggak boleh. Main di mana, Tangerang nggak boleh. Main bahkan di kota kecil kayak Boyolali, saudara-saudara. Boyolali, kota kecil, kabupaten kecil di Jawa Tengah yang punya stadion lumayan lah representatif, juga nggak boleh. Ditolak sama masyarakatnya, sama supporter klub setempat, sama pemerintah daerahnya ditolak. Jadi ya mereka bingung mau nyari klub di mana. Terus kemudian yang terbaru ini, saudara-saudara, kemarin hari apa ya, itu pertandingan Liga 1 di Sleman. Arema tandang ke PSS Sleman di Stadion Maguwo. Stadion Maguwo di situ. Itu waktu Arema bermain kan spanduk penolakan itu sudah banyak. Itu bisa dicek, saudara-saudara. Di media sosial tuh banyak sekali tuh penolakan Arema. Jadi kebanyakan kritiknya ya masuk akal lah, masuk akal. Spanduk-spanduk yang ditulis itu masuk akal.
korbannya pergi ke surga, Arema pergi ke neraka. Kayak gitulah intinya, masuk akal lah itu. Terus Arema beban apa? Beban nasional, beban Liga 1, korban jatuh gara-gara kejar tayang Liga Kejar. Kayak gitulah itu, ya itu masuk akal dan bisa bisa dipahami. Yang kurang baik ya pelemparan itu aja, masuk merusak bisnya itu dirusak, itu aja minor. Tapi secara substansinya pesan itu bagus, dan itu menunjukkan bahwa semua orang di Indonesia, supporter di Liga 1 itu keberatan dengan adanya Arema yang masih eksis di Liga 1 dan seolah-olah merasa tidak bersalah. Kalau kata almarhum Mas Didi Kempot ya, wong salah ora gelem ngaku salah. Nah, suwe-suwe sopo sing betah, itulah suketek itu ya, kayak gitu tuh. Nah, itu jadi terjadi penolakan di mana-mana, saudara-saudara. Penolakan langsung maupun tidak langsung. Supporter beraksi dengan caranya masing-masing lah. Caranya masing-masing melakukan penolakan terhadap keberadaan Arema untuk bertanding di Indonesia. Bahkan supporternya sendiri, supporter mereka kan beberapa hari sebelumnya kan juga sempat bikin aksi massa, datang ke kantor sekretariat Arema di Malang sana, terus bikin spanduk menuntut untuk Arema menarik diri dari kompetisi gitu loh, sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk rasa simpati, sebagai bentuk tanggung jawab kepada korban yang meninggal dari tragedi itu. Tapi ya tampaknya Arema ya nggak tahu apa yang dicari itu. Nggak tahu saya apa yang dicari, apakah ya apalah itu. Nah itu jadi itu berdampak panjang kemana-mana, melebar gitu. Apalagi kan sudah jelas kan, gara-gara Arema sekarang izin pertandingan sepak bola dengan penonton itu dipersulit, bukan dipersulit, semakin sulit, tidak mudah. Terus ada lagi banyak lah, Liga 2 dihentikan sampai ribut-ribut itu. Nah itu adalah dampak dari Arema itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang harus dilakukan Arema, saudara-saudara? Yang paling masuk akal, saudara-saudara, menurut akal sehat, menurut nalar lah, dengan hati nurani, dengan ya pokoknya dengan perasaan yang baik lah. Yang seharusnya dilakukan adalah Arema itu mundur dari liga gitu loh, mundur dari kompetisi tim nasional, mundur dari Liga 1 musim ini, selesai. Jadi musim dia untuk hari ini selesai, dan dia harus siap menerima konsekuensi. Dan seharusnya kalau dia sudah mundur begitu, seharusnya ya degradasi ke Liga 3. Udah, itu solusinya seperti itu. Dan gini loh, kalaupun Anda Arema misalnya taruhlah turun ke memulai lagi dari Liga 3 dengan sukarela itu nggak apa-apa, itu akan jauh lebih terhormat. Orang-orang akan memandang Anda dengan penuh respect gitu, akan bahwa oh iya, mereka bertanggung jawab, mereka benar-benar berduka, mereka benar-benar bersimpati dengan, bertanggung jawab dengan apa yang terjadi ketika itu. Ya mundur kan nanti main di Liga 3 dengan, saya rasa ya, dengan materi yang sekarang kan, misalnya taruhlah begini nih ya, saya kasih tahu ya. Misalnya taruhlah dia main di Liga 3, otomatis kan tidak ada pemain asing kan. Nah, dengan materi pemain sekarang yang ada, itu saya yakin dia akan juara Liga 3 tahun depan, 2023, 2024 dia akan juara. Terus promosi ke Liga 2 2024, 2025 dia juara. Jadi dia hanya butuh 2 tahun untuk kembali ke Liga 1. Kalau Liga 1 masih ada ya. Hanya butuh 2 tahun untuk Liga 1. Wah, itu nggak akan susah bagi klub seperti Arema yang punya pemain bagus, punya supporter bagus itu, dan itu akan jauh lebih elegan, saudara-saudara, akan jauh lebih baik daripada saudara-saudara memaksakan seperti sekarang, tetap memaksakan berkompetisi, kemudian Liga 1 tanpa degradasi, Liga 2 dihentikan, Liga 3
tidak ada dihentikan. Ini kan bikin malu 7 turunan, bikin malu di mana-mana lah di seluruh Indonesia lah. Itu memalukan lah gitu. Jadi alangkah tidak elok, alangkah tidak kesatria, tidak gentle kalau manajemen Arema tetap memaksakan diri untuk terus bermain, berkompetisi sampai menyelesaikan musim. Jangan seperti itu. Jadi sudah banyak korbannya, itu banyak, bukan hanya ya secara langsung yang meninggal itu adalah korban. Itu, tapi yang di luar itu kan lebih banyak lagi. Liga 2 dihentikan, Liga 3 udah nggak jalan, orang yang mau promosi nggak bisa, yang mau degradasi ya sekarang Liga 1 kalau nggak ada degradasi kan mainnya asal-asalan kan. Mau kalah mau menang nggak peduli, yang penting dia tetap jalan. Itu kan mencederai semua sportivitas gitu loh. Jadi ya alangkah baiknya kalian itu Arema, pengurusnya, manajemennya, terus para petingginya, pemegang sahamnya, apa semua itu berpikirlah jernih. Jangan hanya mengejar apa ya, saya nggak tahu ya apa yang dicari ya, kecuali ini Anda tampil Liga Indonesia itu seperti Liga Champion misalnya, yang hadiah uangnya banyak sekali. bisa apa setara APBN satu negara. Itu oke lah, berjuang mati-matian. Atau seperti Liga Premier Inggris yang gengsinya, yang pasarnya sampai ke seluruh dunia. Tapi kan ini Liga Indonesia yang cuma begitu-begitu aja. Liga amatir yang akunya profesional, kayak gitulah. Jadi ya buat apa, kecuali ada udang di balik bakwan. Apa itu ya, nggak tahu apakah itu terkait dengan sindikat perjudian atau apa, kan saya juga nggak tahu. ya, tapi kan itu mencurigakan gitu loh kalau bersikeras terus main seolah-olah nggak ada apa-apa. Nah, itu kan lucu, itu kan ya bagaimana lah, itu baiknya diatur aja kalian. Nah, jadi begini saudara-saudara, kalau bicara Arema ya saudara-saudara ya, Arema ini sebenarnya, Aremania terutama, itu sebenarnya ini fair-fair aja, kita harus menilai secara objektif. Aremania itu sebenarnya adalah pelopor supporter kreatif di Indonesia. Itu harus kita akui. Akhir tahun 90-an itu mereka sudah membuat koreografi seperti yang sekarang banyak dilakukan supporter di Indonesia, sampai melebar sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, Singapura. Itu awalnya dulu dari Aremania. Mereka yang mendatangkan lagu yang legendaris itu, yang ayo Indonesia, ku ingin kita harus. Nah, itu dari lagu Chile dulu. Famos Chilenos, esta noche tenemos que ganar. Nah, itu yang waktu itu yang mempopulerkan Arema. Waktu itu ada pemain-pemain dari Chile. Si siapa ya, Sanchez siapa lah, Rubio itu dulu, siapa namanya itu, nanti saya kasih tulis di sini. Nah, itu mereka pelopor supporter itu waktu itu. Terus virus itu menular kemana-mana. Kalau nggak, seingat saya dulu Pasopati dulu Pelita Solo, Pelita Jaya itu mah pindah ke situ, terus melebar ke Slemania itu dulu belajarnya juga dari Pasopati, dari Aremania. Pasopati itu dulu belajarnya dari Aremania. Jackmania itu juga belajarnya dari Aremania dulu. Sebelum Aremania bikin koreo lagu-lagu itu ya, supporter Indonesia banyak tapi biasa aja gitu loh. Datang ke stadion ya nyanyi sekadarnya, tepuk tangan kayak begitu aja. Jadi setelah Arema, jadi itu pionir, pelopor. Saya tahu karena saya dulu pernah jadi supporter, saudara-saudara. Dulu waktu tahun-tahun awal 2000-an, waktu PSS Sleman pertama kali promosi itu tahun 2001 kalau nggak salah. Itu saya juga ikut di situ. Ya ikut jadi tim hure-hure lah, tim hura-hura. Dulu di kampus saya itu ada namanya Slemania Cabul, namanya cabang Bulak Sumur. Nah, saya ikut di situ, ikut sebagai tim hure-hure aja. Itu jadi saya tahu persis bagaimana Slemania itu dulu belajar dari Pasopati, belajar dari Arema. Pasopati itu belajar dari Arema, terus Jackmania itu dulu belajar dari Arema. Semua itu dulu begitu, hanya beberapa yang enggak lah. Jadi makanya kan seharusnya kan kalau kejadian seperti sekarang kayak gini nih ya, saya heran juga gitu loh. Dulu itu bonek itu adalah supporter yang paling gimana ya, sama orang-orang warga-warga itu, pokoknya
nggak bagus lah, pokoknya citranya negatif. Tapi sebaliknya Arema itu ceritanya bagus, tapi sekarang kok sebaliknya. Jadi bonek sudah mulai baik, sudah mulai sadar diri, sudah mulai sopan, sudah mulai tertib, Arema malah malah begini. Jadi ya ini miris juga ya, miris ya. Semoga itu akan berubah, karena begini loh, kita hidup ini bukan masa lalu. Masa lalu memang bagus, tapi kan kita hidup untuk masa sekarang dan masa depan. Kalau masa lalu Anda bagus, itu kan bapak Anda, ibu Anda, kakek Anda yang membuat itu bagus gitu loh. Tapi apa yang kita lakukan hari ini apa? Kalau kita melakukan sesuatu yang jelek kan, ya kita kedepannya juga akan dikenang. Jadi sebenarnya apa ya, miris juga melihat kondisi Arema seperti saat ini, terjadi kerusuhan kayak gitu tuh. Sebenarnya miris juga, karena ya itu ya tadi yang saya bilang, dulu itu mereka adalah pelopor betul saudara-saudara. Karena saya ada sendiri waktu itu. Kalau saudara-saudara ingat yang seumuran saya mesti paham lah itu dulu bagaimana Arema menyebarkan virus cinta dulu, virus perdamaian, itu sampai kemana-mana saudara-saudara. Tapi ya entah mengapa sekarang, dulu Sleman dan Malang itu bersaudara, tapi sekarang ribut, nggak tahu. Terus Solo sama Malang juga kayaknya ribut apa ya, saya nggak tahu, lupa. Padahal tuh dulu Pasopati Slemania itu berguru, yang masih agak baik hubungannya ya Jackmania sama Aremania itu. Jadi ya sebaiknya ada introspeksi diri lah. Jadi Arema ini misalnya dia mundur dari Liga Indonesia tahun ini, ya 2 tahun main di Liga 3 dan Liga 2 kan nggak masalah. Introspeksi di situ, terus nanti berkaca apa yang salah, terus memperbaiki diri. Ya 2 tahun promosi kan bisa lah, nggak masalah. 2 tahun itu anggap aja sebagai untuk menebus apa yang terjadi dengan itu, korban itu, sebagai simpati, sebagai ya permohonan maaf yang konkret lah, bukan hanya sekedar hanya omong gitu aja, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya urusan mundur dari kompetisi ini sudah bukan hal yang aneh, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat dulu di Mesir itu tahun 2012 itu ada yang namanya tragedi Port Said. Itu waktu itu supporternya Al Masry itu bikin rusuh dengan menewaskan, jadi menyerang supporternya Al Ahli. Al Ahli itu adalah klub paling sukses di Arab Saudi, di Mesir. Itu yang meninggal banyak, 70 lebih lah, hampir 80, puluhan lebih meninggal dan ratusan terluka. Itu ada motif politiknya di situ dulu. Nah, itu juga mereka berhenti kan, kemudian liganya dihentikan, klubnya mundur. Itu terjadi. Terus di Indonesia juga usah jauh-jauh. Kalau sudah ingat dulu tahun 2006 ada gempa bumi di Yogyakarta. Itu kan juga klub-klub dari Yogyakarta kan mundur semua. PSIM sama PSS Sleman. Persiba Bantul juga kayak, pokoknya semua klub yang ada di Yogyakarta ini mengundurkan diri, mundur sebagai bentuk simpati dan solidaritas kepada korban bencana. Terus kalau sudah ingat tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, itu dulu Persebaya juga sama. Dia memilih WO waktu 8 besar atau waktu apa gitu di Jakarta. Alasannya karena waktu itu ada ormas. Ormas yang paling berkuasa di Jakarta lah pada waktu itu mengancam akan membunuh, bukan membunuh ya, pokoknya akan menyerang bonek yang datang ke Jakarta gitu loh. Ormas itu ada satu ormas ya, konteks dalam waktu itu kan ormas itu berkuasa sekali. Waktu itu kan ya mereka ya tahu sendirilah, ormasnya itu udah berkuasa, udah ya begitulah, udah menguasai segala sendi kehidupan. Mereka mengancam daripada terjadi hal yang tidak, daripada korban tewas, korban luka, karena aparat waktu itu juga tidak bisa menjamin gitu loh, baik aparat kepolisian maupun pemerintah pada waktu itu ya. Di tahun berapa gitu, pokoknya nanti saya tulis di sini, itu tidak menjadi. Persebaya memutuskan WO, padahal Persebaya adalah, kalau nggak salah itu dia juara musim sebelumnya, jadi dia juara langsung degradasi gitu loh, dihukum degradasi. Tapi kan nggak masalah itu. Terus dia kembali lagi dengan dignity, dengan harga diri yang jauh lebih baik daripada memaksakan diri datang ke pertandingan tapi
di luar stadion banyak pendukung dia yang meninggal. Jadi itu sebenarnya bisa dijadikan contoh buat Arema, buat para pengurus Arema untuk ya tidak bersikeras lah, tidak bersikeras memaksakan diri untuk tampil di liga yang Anda ditolak di mana-mana. Soalnya Anda ditolak di mana-mana, Anda diminta pertanggungjawabannya oleh banyak orang, bukan oleh keluarga korban saja, tapi oleh masyarakat sepak bola di Indonesia yang waras, yang otaknya jalan, yang normal, oleh supporter. Dan itu akan terus berlanjut sampai Arema itu benar-benar memutuskan mengundurkan diri, berhenti dari kompetisi musim ini. Kalau Arema tetap memaksakan diri, ya saya percaya nanti putaran kedua ini kan masih panjang. Akan semakin banyak spanduk-spanduk yang meminta Arema mundur, spanduk-spanduk yang desakan dari supporter yang meminta Arema berhenti. Itu justru akan jauh lebih memalukan daripada Anda dengan sukarela memutuskan mengundurkan diri, terus ya istirahat dua musim dari Liga 3, Liga 2, 2 musim, anggap aja itu dianggap sebagai istirahat, refreshing, sebagai kontemplasi, sebagai untuk membenahi semua, membenahi klub, membenahi supporter Anda, membenahi manajemen stadion. Nah, stadion juga kan yang dibangun pemerintah pakai APBN itu. Yang salah klubnya, yang harus nanggung seluruh rakyat Indonesia ini. Aduh, ya baiknya Anda tahu diri lah, PSS Arema, Anda tahu diri lah. Ya udahlah, berhenti aja untuk musim ini, bikin pengumuman. Kan PSSI juga udah bertanggung jawab, Pak Iwan Bule dan pengurusnya kan mereka udah akan menggelar kongres, mereka udah tidak mau dicalonkan lagi, akan ada kepengurusan baru yang akan dibentuk di KLB bulan Februari. Jadi ya sudah saatnya Anda introspeksi diri juga, begitu saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas tentang masa depan Arema, kita sudah bicara tentang apa yang sebaiknya dilakukan Arema agar masalah seperti ini tidak terjadi. Ya, solusinya itu tadi, mundur itu tadi, sudah berhenti, introspeksi, selesai, terus kemudian memulai menata diri, menata dari bawah, menata dari nol lagi, sebagai kesatria lah. Harus berani, siapa yang berbuat dia harus berani bertanggung jawab. Siapa yang menabur benih, ya dia harus memanen buahnya gitu loh. Jadi jangan kamu yang makan, orang lain yang harus cuci piring. Nah, itu tidak boleh seperti itu saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kita udah bicara panjang lebar, kita sudah ya ngomong ngalor ngidul lah, nggak jelas lah. Ini ya nggak berkualitas juga nggak apa-apa, namanya juga gadungan. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tapi kalau itu sebuah kebenaran ya benar. Dan sekali lagi komentator gadungan mengucapkan bela sungkawa dan bersimpati kepada para korban, 153 keluarga korban, dan termasuk juga korban meninggal dari petugas keamanan. Dan semoga kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Oke saudara-saudara, sampai di sini dulu kali ini. Kalau ada waktu kita sambung kembali. Kalau Anda merasa channel ini berguna, silahkan like, share, and subscribe. Dan jangan lupa ikuti akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook dan Instagram. Oke saudara-saudara, sampai jumpa. Salam olahraga dan merdeka.